Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Iqbal Birsada MPD selaku Kaprodi Program Studi Sejarah nih Pak. Pendidikan Sejarah ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, Pak Harsono, Pak Wahrudin, dan para mahasiswa semuanya, termasuk juga panitia. Mbak Erika mana yang kontak saya di luar ya, kontak tadi saya ngabari ngapunten ini harus terlambat karena anak saya yang barep panas badannya. Tadi malam sudah turun, tapi tadi panas lagi. Nah, saya melihat istri saya repot ngurusi itu juga kasihan. Nah, ini karena terlalu sayangnya. Nah, yang jomblo-jomblo nggak paham ini. Kalau Pak dosen pasti paham. Melihat anak sakit, melihat istri repot ngurusnya itu kita jadi mau keluar itu jadi mikir-mikir. Gitu. Makanya tadi saya penake dulu. Karena kalau orang Jawa itu kan keluarga itu pancar ya. Jadi kalau pancarnya goyang maka seluruh aktivitas di luar goyang. Maka pancarnya tadi dibereskan dulu. Baik, saya berbahagia hari ini Pak sudah diajak untuk diskusi di kampus yang saya melewati wilayah ini dulu 20-an tahun lalu gitu. Saya dulu pernah kos di Soronatan, kos di situ, kemudian sering lewat-lewat sini kalau main ke mana gedung pelajar itu pusat pelatihan gedung pemuda atau apa itu lagi pernah ke situ. Lewat orang dihubungi Mbak Erika, oh iya UPY yang di Sono Sewu itu saya ingat. Nah sebenarnya kajian ini jadi begini Pak Iqbal, kajian lisan ini, kajian makam itu dalam ilmu sejarah itu termasuk kajian yang tidak banyak peminat dan bahkan cenderung ulang-mengulang karena Nuwun Sewu kita walaupun di dunia akademik tetapi sejak masih anak-anak di frame, diinstal di kepala kita ini bahwa kuburan itu terkait dengan demit. Itu siapa yang menginstal itu? Yang paling banyak saham dalam install bahwa kuburan demit itu adalah film-film populer, termasuk sinetron-sinetron populer zamannya Susana tahun 70, tahun 80 sampai zamannya Joko Anwar hari ini. Segala yang berbau kuburan itu instalannya adalah demit. Ini kecelakaan sejarah ini. Jadi mahasiswa sejarah punya tanggung jawab meluruskan ini. Kemudian yang kedua, politik anggaran juga Pak. Jadi kuburan ini tidak lebih diurus ketimbang warisan klasik yang sebelum kuburan, yaitu candi-candi dan macamnya. Ini candi pun nanti ketika saya tanya itu biaya restorasinya juga dibandingkan pertahanan senjata yang lain-lain jauh di bawah itu. Jadi sehingga saya ketika kuburan-kuburan ini nggak ada yang mendanai, nggak ada yang mensupport, tidak masalah. Pokoknya medun ke kuburan-kuburan, tidak apa-apa. Sufi. Nah, biasa kalau saya ngomong tentang kuburan nanti mic-nya memang mati-mati. Itu udah biasa. Sudah tak titen di Pak Iqbal. Pak Roman, udah saya titen nih. Pokoknya kalau nggak resek-resek, ini biasanya kayak gini. Ini yang membuat minatnya turun ini. Karena apa? Karena kita berbicara sebuah dunia yang merupakan kelengkapan kita hari ini. Kita hidup ini kelengkapannya yang mati. Jadi kita membicarakan dua hal yang komplit dalam peradaban ini yang orang tidak mau masuk ke sana. Baik. Jadi sebelum ke kuburan itu saya juga dulu ke candi-candi Pak, candi-candi. Antara 2006 2012 itu hampir semua candi di Yogyakarta ini sudah saya khatamkan. Jadi saya datang ke situ, ya temu aja duduk di situ mengamati pahatan ukiran-ukirannya itu bagi saya itu healing gitu. Kalau anak-anak sekarang healingnya ke mana? Ke Pinus Manggar itu, ke pantai, ke Becici, Mangunan, kemana lagi? Ke Padepokan, Pasar Kemiah gitu kan. Cakep maksudnya. Ah itu bukan mahasiswa, itu yang lain lagi. Nah, bagi saya ke candi-candi itu healing, itu 2012. Nah, setelah itu baru saya masuk ke makam-makam dan saya lihat ini ternyata yang mengisi kajian ini tidak ada Pak. Terakhir kajian tentang makam itu coba Mas
geser ke halaman itu terakhir, halaman terakhir terus tipologi ya, terus lagi ya, yang tadi mas ya, ini dibuat oleh Hasan Mu'arif Ambari, meneliti tentang bentuk-bentuk makam pada masa Demak. Dan nanti dia mengistilahkan dengan istilah tipologi nisan Demak Troloyo berdasarkan temuan nisan di Demak Barat Masjid dan di Mojokerto Trowolo yang ada makam Pitu dengan lambang Surya Majapahit itu. Nah, jadi ini nanti Pak Ambari terakhir ini tahun 85. Pak Iqbal belum lahir itu? Belum. Saya baru 2 tahun. Mas, ke halaman sebelumnya mas. Sesudahnya berarti. Ya. Ini nisan di Aceh sudah dirumuskan oleh Usman Yatim tahun 85 juga. Gitu. Nah, khusus yang di Jawa yang tadi mas, kembali yang tadi, ini ternyata ini berhenti di Demak. Padahal setelah Demak itu nanti ada nisan gaya Pajang. Gayanya Joko Tingkir itu ada tanpa pakai dawet. Gayanya Joko Tingkir ada nisan sendiri. Sampai nanti masuk ke Mataram, Pamanahan itu masih sedikit berbau Demak. Tetapi begitu nanti Sultan Agung, ini dia. Karena Sultan Agung ini kan menciptakan peradaban Mataram Islam baru. Kalau dalam istilahnya Herman Johannes de Graaf itu masa keemasan Mataram Islam. Makanya beliau ini nanti ratu besar sepanjang sejarah yang sangat dibenci oleh VOC Sultan Agung. Karena itu sejarah anak-anak cucunya itu nanti kalau ditulis oleh para sarjana kolonial itu sejarahnya yang buruk-buruk semua yang ditulis. Iya, jelek-jelek semua. Apalagi cuma nama Quran Agung itu, itu udah habis itu dijelek-jelekkan semua. Nah, baik. Ini jadi saya menulis ini ngapunten Pak. Sebenarnya kalau mau bawa bukunya udah nggak ada karena nyatanya kemarin itu cuma 500 dan sudah habis. Jadi saya kadang kalau ada acara-acara begini mau memberikan juga yang mungkin kalau yang punya saya gitu ya, tapi ya saya cuma megang 2 ini sekarang karena udah habis dan kemudian nanti insya Allah akan cetak lagi, tapi mungkin akan ada banyak penambahan data seiring teman-teman baru karena dari buku ini kemudian beberapa orang yang membeli dan sebagian besar memang nanti mereka ke makam-makam mencocokkan dari buku ini. Karena nanti di buku ini saya lampirkan foto-foto, contoh-contoh nisan-nisan yang karakternya Sultan Agungan. Ya. Kemudian dia ke makam-makam, saya dikasih dikirimin fotonya baik lewat medsos, lewat WA, lewat inbox. Akhirnya buku ini di luar ekspektasi saya. Mereka menemukan banyak sekali makam-makam dan sejak itu semua komunitas mulai dari di Klaten, di Solo, di mana-mana itu akhirnya rajin ke makam-makam. Bawa buku saya, gitu. Bawa buku ini. Gitu. Mas, iki loh kayak gini, podo karo nih gue gini sampean. Tak lihat, iya betul. Berarti ini ternyata sampai Batam, Blora, nisan-nisan seperti ini kita temukan. Ya. Artinya apa? Artinya orang-orang Mataram ini tidak hanya kita kan memahami Mataram itu Yogyakarta. Ternyata ini nanti sampai ke Tegal, Batang, Kendal. Kalau wetan itu nanti sampai Tulungagung, sampai Jombang, sampai terus ke timur, bahkan Madura ada yang nisannya seperti ini. Maka nisan itu mengandung 2 hal yang paling tidak ya mas. Halaman-halaman awal-awal mas. Nah, awal. Oke, ini mas. Jadi begini, bapak-bapak. Teman-teman semua, nisan itu mengandung 2 informasi. Yang pertama trah atau genealogi. Jadi kalau nisannya seperti ini, ini pasti trah Mataram. Jadi kalau nisan seperti ini ditemukan di Gamping, ya sudah itu pasti trah Mataram. Dan kualifikasinya, ya kualifikasi kalau seperti ini kualifikasi keulamaan ini. Oke, baik. Yang kedua, nisan itu mengandung informasi tentang kauruh atau sanad ilmu atau dalam bahasa saya epistemologi. Jadi nisan itu mengandung genealogi dan epistemologi.
Dari nisan itu kita dapat membaca ini ilmunya dari mana, ini terahnya terah siapa. Kalau seperti ini berarti Mataraman. Kalau seperti ini, oh ini berarti ilmunya dari, kalau di Mataram itu nanti ada 9 guru besar yang jadi walinya ya. Pelantik Wali Songo itu nanti di Mataram ada 9, yaitu Kiai Ahmad Kategan, Panembahan Juminah, Panembahan Juru Kiting, Pangeran Pekik yang makamnya di Banyu Sumuruk, Bantul itu. Kemudian Pangeran Ngawonggo, ada 4 lagi, ada banyak. Tapi yang paling terkenal nanti Kiai Ahmad Kategan. Kiai Kategan ini makamnya di Kanggotan, Pleret. Ada Masjid Takoruk, masjidnya itu ada masjid tua, ada dalam Rejo ke-6 itu di situ. Kiai Kategan ini kalau dalam cerita masyarakat Jogja dikenal sebagai wali yang sering sholat 5 waktu ke Mekah. Jadi nanti duluan-duluanan sama Sultan Agung. Kalau Sultan Agung nyampe, Kiai Kategan terlambat. Kalau Kiai Kategan nyampe, Sultan Agung terlambat. Nah, jadi ceritanya begitu. Oke Mas, jadi ada 2 informasi dari nisan. Pertama, terah. Yang kedua, sangat ilmu atau dalam istilah saya epistemologi. Nah, jadi dari kuburan itu nggak ada, kajian demitnya nggak ada. Oke Mas, ada tapi nanti urusan yang lain. Sebelumnya Mas. Nah itu bukan demit itu ya tadi. Itu saya itu. Terus Mas, awal-awal. Ya, oke baik. Ini cara mendeteksi makam sepuh. Bukan pakai terawangan ya. Enggak, kalau acara uka-uka 2 dunia, YouTube-nya apa? Om Hao itu kan pakai terawangan. Enggak usah, ke makam enggak usah pakai begitu. Kalau uluk salam iya. Agamanya apa, monggo uluk salam sesuai agamanya gitu ya. Nah, caranya adalah makam tua itu biasanya ada di sisi utara pesarean. Utara makam, misalnya masuk ruangan ini. Nah, makam yang tua itu, yang sepuh, itu nanti ada di utara sana, paling ujung. Yang di atas. Ada di paling atas, itu makam sepuh. Pau gerangnya di Jawa. Nah, begitu. Sehingga kalau ada orang yang mau dimakamkan, orang dari tahun 2000 mau dimakamkan di utaranya yang paling utara, itu suul adab nih caranya pesantren. Jadi apanya? Caranya orang Jawa itu disebut dengan istilah saru ya. Mosok sesepuh, mbok sepuhin naik gitu. Enggak boleh. Nah, jadi makam sepuh itu biasanya di utara. Jadi kalau Anda mahasiswa kajian apa tadi Pak? KSS. Nah, KJCS itu kalau ke makam-makam pertama kali yang dicari ke utaranya dulu. Cek yang di utara itu biasa yang tua-tua. Kecuali nanti untuk kasus makam-makam baru nanti saya bahas setelah ini. Kenapa kalau di utara? Karena utara itu tempat tertinggi. Orang Jawa pun kalau ngasih ancar-ancar itu mesti utara dulu. Buat peta ini utara ya. Nanti ke sana ke arah Malioboro berarti selatan kulon. Nah, gitu. Jadi utara itu wilayah apa yang paling tinggi, diibaratkan itu sebuah gunung. Kemudian yang kedua, nah geser Mas setelahnya. Nah ini contoh nisan tua di Gambiran, Kiai Juru Kiting. Ya ini utara, ini ada Wet Nogosari. Jadi dari makam kita juga bisa belajar tidak hanya ilmu sejarah, tapi juga ilmu biologi. Ada banyak vegetasi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang tidak tertanam di luar selain di makam-makam. Ini Nogosari. Nogosari itu 20 tahun baru sepaha. Berarti kalau segini tingginya, ini berarti sudah kurang lebih 500-an tahun. Gitu. Maka bicara makam itu tidak terkait hanya persoalan demit. Tapi apa? Mau ilmu biologi, ayo saya tunjukkan pohon-pohon tua yang hari ini kalian tidak menemukan itu di luar makam. Dan Nogosari ada bendo, ada kulit, ada kadang-kadang ada nangka, tapi nangka itu umum. Kemuning, kemudian ada lagi Timoho, ada lagi Kalimosodo, dan macam-macamnya. Oke, geser Mas. Oke, kalau tidak di utara, biasanya makam sepuh itu berada di tengah sarean, di tengah makam. Yang biasanya berada di tengah, ya,
Geser mas. Ya ini dia. Ini awalnya di utara. Ya. Ini awalnya di utara. Tetapi karena pertambahan jumlah penduduk, akhirnya di utaranya yang ini dibuat makam baru, tetapi syaratnya makam beliau ini harus ditinggikan. Nih. Artinya sesepuh tetap menjadi pancer atau punjer. Ya. Jadi ini paugeran pemakaman di Jawa begitu. Geser mas. Ya. Nah, karena itu kijing atau makam itu juga nanti disebut candi kalau di Jawa. Kenapa? Karena memang secara strukturnya bentuknya persis seperti candi. Yang kedua, yang paling penting, selain bentuknya candi, kijing itu memiliki informasi. Maka disebut candi. Candi itu maksudnya sandi. Iya, candi itu kan tulisannya C, ada ekornya di bawah. Iya, seperti caka, kan bacanya saka. Jadi candi itu ya sandi. Sehingga sebuah candi atau sebuah makam itu memuat ilmu pengetahuan, memuat kawruh, memuat informasi-informasi. Jadi bukan hanya sekedar batu biasa. Oke, selain itu makam juga merupakan sebuah candi tadi ya. Karena itu setiap makam pasti memuat kode-kode, lambang-lambang atau pralampita tentang banyak hal. Paling tidak tadi yang saya temukan ada dua, ada terah dan ada sanad ilmu. Oke, geser mas. Ya, ini salah satu contoh makam punjer yang di tengah, yang sebagian besar orang juga nggak tahu. Ini lokasinya di Kulon Masjid Patok Negoro, Babadan, ada Rojak Utara JEC. Ini makam tuanya. Orang situ juga nggak tahu ini siapa, tapi begitu saya masuk situ, oh ini yang sepuh, saya bilang. Tahu dari mana pak? Ini dari nisannya, dari bijinya. Kalau yang seperti ini yang cuma satu batu ini, cuma satu batu begini, ini udah 1900. Tapi yang masih susunan candi kayak begini, susunan batu-batu ini 1500 sampai 1800 masih begini. Masih susunan batu. Jadi kebudayaan itu manusia ingin semakin lama semakin mudah. Orang tahun 2000 kalau buat kayak begini ribet nyusun batu-batunya. Makanya sekarang orang kalau buat makam ya cuma kayak gini nih, satu batu. Jadi kalau sudah begitu, nah itu satu batu kayak sekarang tuh, ini berarti sudah 1900. Jadi ngelihat makam itu gampang, cuma ngelihat oh ini apa bahannya apa, tumpuan batu, ya udah ini oh ini 1800 gitu. Ini yang dulu ketika awal-awal saya mulai mengupload seperti ini di medsos dan membuat kajian-kajian begini, orang mengira saya bisa nerawang-nerawang makam pak. Jadi sampai akses di Pak, saya lupa niku sinten nggih Kang Sumare. Loh saya enggak tahu lah, saya cuma baca dari bentuk struktur. Kalau ini namanya dalam antropologi budaya material. Jadi membaca dan mempelajari budaya material yang dibuat oleh manusia. Itu antropologi kajiannya. Nah, saya masuk dari situ. Oke, baik. Geser lagi, Mas. Ya, ini yang ini ya cover buku saya ini makam yang ditemukan oleh warga ketika menggali tanah untuk buat tanah batu bata ya Mas Zaki ya. Lokasinya dekat rumahnya Pak Zaki itu. Kemudian ternyata dalam kedalaman 2 meter ditemukan makam ini masih utuh. Masyarakat sepakat untuk mengangkatnya di daerah jalan Ketandan baru ya, Ketandan ya maksudnya ya, Ketandan. Nah, ini ciri khas, nanti kita setelah ini akan ketemu dengan ciri khas makam Sultan Agung. Oke Mas, jalan. Ya. Pada masa Sultan Agung ini paling bawah sampai masa Hamengkubuwono, batu-batu kijing itu berbahan batu andesit atau batu candi. Ada yang 2, 3 hingga tingkat 6. Oke, geser lagi Mas. Nah ini di Giriloyo. Ini tahun 1600, 1400 sampai 1600 awal. Itu nanti biasanya kalau di Mataram itu bentuknya masih susunan batu-batu kayak begini. Ini batu kuno, batu bata kuno yang disebut batu bajingan. Ya. Kalau apa gimana Pak? Kalau
kalau pada ke ini ke Masjid Gede Kauman, Masjid Gede Kota Gede itu, Masjid Kaprabon itu, nah itu batu-batunya masih kayak gini, batu-batu besar. Di Jejeran itu juga ada batu-batu begini, batu bata besar. Nanti kalau tangan kita ginikan, itu masih lebar ininya, uangnya. Oke mas, bisa lagi. Nah ini tadi makam yang saya ceritakan yang jadi cover ini. Ini diangkat oleh warga, diangkat, akhirnya strukturnya begini. Ya. Jadi ini 1600-an begini karakternya. Oke mas, jalan lagi mas. Ini sudah 1800 ini, di Serumbung Kradenan, Magelang. Kalau kita ke arah Magelang, nanti ada pulang besar itu makam KRT Jayaningrat. Nah ini lokasinya di sini. Kanan jalan kalau kita dari Jogja. Itu mantunya HB1, Jayaningrat 2. Jayaningrat 1 nya ada di Jejeran. Yang Pak Iqbal tadi itu juga ada Jayaningrat 1, dan juga ada Jayaningrat anaknya lagi, keturunannya gitu. Kalau yang paling keramat di situ Kiai Krian. Ya, Wonokrio. Itu orang kalau masuk ke situ itu mikir-mikir kalau sendiri. Padahal enggak, masuk aja duduk di situ ngirim doa, enggak terjadi apa-apa. Enggak terjadi apa-apa. Oke mas, geser lagi mas. Nah ini makam-makam begini kalau adik-adik nanti ketemu yang kayak begini bentuknya, ini kalau di Jawa disebut dengan makam robyong. Ini makam begini biasanya adalah terahnya atau keturunannya atau orang yang ilmunya nuntut dari Pajang. Kalau Kebutuh, Seragen Pak, makamnya Joko Tingkir. Nah ini makamnya kayak gini. Jadi di mana kalau ditemukan makam yang bentuknya kayak gini, itu berarti hubungannya sama Pajang. Baik itu anak keturunannya atau orang yang nuntut ilmu ke sana. Ini juga sama nih. Ini paling sederhana. Ini di makam Kanggotan, dekatnya makam Kiai Kategan. Nanti kita lihat ada foto makam Kiai Kategan. Geser lagi mas. Ya, ini tadi Teralaya ya, Demak Troloyo tahun 85 terakhir. Oke, geser. Ini Aceh, makam-makam Aceh. Ini tahun 85 juga kajian terakhirnya. Oke mas, geser lagi. Ini tahun 99 temuannya Daniel Peret sama Razak di Malaysia. Di Malaysia tuh sampai Patani nanti bentuknya kayak gini, Patani Thailand. Bentuknya nisan Aceh. Lagi mas? Ya, ini dia makam umum nisan bentuk umum pada zaman Sultan Agung itu seperti ini. Makam apa nisan itu terdiri dari mustoko, bahu, badan, pinggang dan kakinya. Makam seperti ini mulai ada di Mataram itu sejak zaman Sultan Agung. Jadi maka saya sebut itu dengan istilah nisan Hanyokrokusuma. Menunjukkan bahwa itu nisan yang dibuat, diproduksi dan dipakai sejak mulai pertama kali pada zaman Sultan Agung. Hanyokrokusumo. Ya. Maka saya sebut itu nisan Hanyokrokusumo. Ini saya sedang menyiapkan buku nisan Hamengkubuwono. Jadi nisan-nisan yang dibuat, diproduksi pada zaman Sultan Hamengkubuwono 1755 sampai 1900. Agak lama karena sampelnya terlalu banyak. Kalau yang Sultan Agung ini sampelnya sedikit. Oke, geser lagi mas. Ya, ini bentuk-bentuk lainnya. Kalau yang seperti ini sebelum Mataram sudah ada. Tapi yang kayak tadi itu khas Sultan Agung. Oke mas, lagi. Ini biasa untuk perempuan. Jadi bedanya kalau perempuan itu nanti bagian bahunya ini bentuknya kurawal, kemayu. Kalau saya menyebutnya kemayu. Nuhun sewu, kalau yang laki-laki itu kira-kira itu kayak lingga, ya. Kalau yang perempuan itu yoninya. Nah, jadi bentuk nisan makam perempuan itu biasanya bentuk bahunya itu kurawal. Kalau saya menyebutnya kemayu, ya. Di beberapa kesempatan nanti saya menyebutnya, mohon maaf, seperti mencirikan payudara wanita. Ini tidak ada hubungannya dengan pornografi ya. Gitu. Jadi di candi-candi itu kalau kita lihat
Orang tidak pakai baju itu biasa. Jadi pornografi itu masalah orang modern, bukan masalah orang yang kebudayaan kayak kita ini, enggak. Oke, baik, geser lagi Mas. Ini salahnya agak gelap ya. Tapi ini bentuk umum. Ini makam Kiai Kategan yang tadi saya ceritakan. Nanti kalau ada yang ke sana, saya kasih mapnya, monggo. Atau misalnya mau buat acara satu hari kita mengunjungi makam-makam zaman Sultan Agung, nanti saya antarkan. Banyak sebenarnya. Ini di Kambotan, tadi Pak Iqbal di Jejeran, di Nitian ada makam Patih Simoranu. Nah, kalau di Jejeran itu nanti ada Nyai Simoranu, istrinya di situ. Nah, Simoranu itu di Nitian. Di Nitian itu banyak sekali contoh-contoh makam-makam pada zaman Sultan Agung. Ya. Nitian. Maka banyak situs-situs sejarah makam-makam tua yang terpojok-pojok dan orang nggak tahu ternyata di situ ada makam tua. Ya, karena kita termasuk manusia purba, jadi ya gampang sekali mencarinya. Oke, geser Mas. Ya, ini nisan Kiai Juru Kiting di Gambiran. Ya, Gambiran. Ini tengah kota, di tengah penduduk Pak ini, tengah penduduk. Walaupun kompleknya besar, tapi ini makam yang paling tua, yang di bawah Web Nogosari tadi. Nah, Kiai Juru Kiting itu sudah menjadi patih sejak masa Panembahan Senopati. Kemudian beliau jadi patih lagi, jadi jaksa, kemudian jadi patih lagi pada masa Sultan Agung. Oke Mas, geser. Ya, ini di Giriloyo. Biasanya kalau dimakamkan seperti ini berarti memang pejabat-pejabat pemerintah Terah Mataram ya, jadi pejabat keraton. Yang misalnya kayak gini. Ini. G. Oke Mas, ganti Mas. Ini di Giriloyo. Nah, ini Nyai Simoranu tadi. Nah, ini perempuan kayak gini dia. Ya. Di Jeran, di dalam satu cungkup sendiri cuma makam beliau. Di bawahnya di pintu masuk itu ada beberapa makam kecil-kecil, itu penderek-pendereknya beliau, dayang-dayangnya lah Pak, kira-kira kalau dulu ya. Dayang-dayangnya. Nah, ini saya sebut Kurawal, Lentur atau Kemayu. Ini ciri perempuan. Oke Mas, lagi. Ya, ini evolusinya. Evolusi pertama makam nisan hanya orang Kusuman ini, pertama ini tidak ada, ini namanya kembang awan. Langkung-langkung ini namanya kembang awan. Ya. Jadi ini tahap pertamanya nggak ada. Tahap kedua ada. Tahap ketiga ini nanti yang menjadi ciri umum makam Sultan Agungan kayak begini. Dan nisan seperti ini terus dipakai sampai masa Amangkurat Kartosuro. Jadi sebelum Ngayogyakarta, termasuk makam Santuko. Nah, itu kayak gitu. Karena apa ya? Dia telah Amangkurat 3, masih masa-masa Amangkurat 3. Maka makamnya masih gaya Sultan Agungan. Nanti sampai zaman Amangkurat makamnya masih sama. Begitu masuk HB Hamengkubuwono ada makam baru lagi, nisan baru. Nah, ini tunggu nanti bukunya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3. Santuko itu kayak gini makamnya. Persis. Cuma memang kalau di zaman Sultan Agung ukirannya halus sekali. Halus lembut. Kalau Amangkurat sampai nanti Amangkurat Kartosuro itu lekuk-lekuknya itu sudah agak sedikit kasar. Ingat, peradaban semakin masuk ke zaman modern, peradaban semakin buruk. Jadi kalau ada yang mengatakan ini zaman kemajuan teknologi, enggak. Kalau saya kemunduran. Karena apa? Karya-karya ciptanya hanya ornamental. Makam-makam sekarang itu kan ornamen-ornamen semata. Tidak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari seperti ini. Maka peradaban semakin lama semakin mundur. Oke Mas. Nah, ini temuan-temuan di makam Kiai Demak Ijo, Gamping. Keradenan sebelum Bangjo. Nah, kalau ada yang mau ke situ nanti mapnya saya kasih. Ini juga sudah disingkirkan warga ini. Orang nggak peduli sama makam ini. Tiba-tiba saya di kontak suruh datang ke situ, suruh ngecekkan makam. Saya datang ke sana bersih-bersih. Setelah bersih-bersih, wah ya Allah, saya bilang ini sama Sultan Agung awal. Bahkan jadi begini. Kalau tokoh itu meninggal pada masa Sultan Agung, berarti kan tokohnya meninggal pada masa tahun 1600.
Berarti orangnya dikurangi 100 tahun. Orangnya berarti sudah hidup di situ sejak 1500. Kenapa kok kurang 100? Iya, umur umatnya Kanjeng Nabi kan antara 60-70. Saya genapkan aja jadi 100 karena orang dulu umurnya panjang-panjang ya Pak. Saya genapkan 100. Artinya peradaban di Demak Ijo karena makamnya 1600-an, berarti peradabannya sudah ada di situ sejak 1500. Membaca sejarah kampung itu sederhana, lihat makamnya. Makamnya tahun berapa Pak? 1800. Ya sudah, berarti kampung ini sudah 300 tahun. Karena 1800 dikurangi 100, 1700. Jadi membaca sejarah kampung gitu aja kalau saya. Sehingga ini makam di Demak Ijo. Artinya Demak Ijo itu sudah dibuka menjadi peradaban sejak 1500. Berarti teori yang menyebutkan bahwa Mataram ini adalah hutan belantara, nggak ada penduduk, terus nanti dibuka jadi alas mentau itu, jadi Mataram awal pemanahan, itu berarti teorinya perlu direvisi. Kenapa? Karena ada makam-makam yang lebih tua atau orang-orang yang lebih tua yang sudah hinggap di situ, tinggal di situ. Belum nanti daerah Sumokatom Seyegan sana, itu ada makam-makamnya kayak gini. Ya udah, saya berarti ini terjadi gelombang pembukaan peradaban baru sebelum Mataram Islam Pamanahan. Ini alas mentau ini sudah dibuka menjadi peradaban besar. Dari sini kita merekonstruksi teori sejarah tentang Mataram. Nah, dari mana temuannya? Makam. Terawangan enggak, bukti material, budaya material. Oke, geser Mas. Ini Demak Ijo. Ini juga di Demak Ijo. Ini ciri-ciri makam 1500-1600an ini kayak begini. Ini namanya Purnomo Sidi. Bulat-bulat kayak begini. Ini yang cupingnya ini namanya kembang awan. Ya. Oke, ini Demak Ijo juga. Geser lagi Mas. Sama, ini juga Demak Ijo. Ini kayak gini-gini, ini 1600an ini semuanya awal. Oke, geser lagi. Ini di Sukoharjo, Jawa Tengah. Triagan. Nah, kalau dari sini ya mungkin sekitar 2 jaman ya. Kalau ada yang mau ke sana nanti boleh diantarkan rame-rame naik bis. Nah, itu. Naik bis, rombongan itu. Nah, kita studi sejarah ke Sukoharjo. Nah. Ini kembang awan, ada kembang awannya ini. Geser Mas. Triagan, ini di Sumedang, dekat Triagan tadi, 30 menit dari Triagan. Sukoharjo juga ini. Pangeran Sumedang. Patihnya salah satu patih wilayah baratnya Sultan Agung. Pangeran Sumedang, justru makamnya di Sukoharjo. Oke Mas, geser lagi. Nah, ini dia kira-kira era Sultan Agung dan setelahnya. Ini masa Amangkurat, Kartosuro. Ini masa Sultan Agung akhir. Ini masa Sultan Agung awal sampai Senopati Hanyokrawati, bapaknya Sultan Agung, sampai Sultan Agung ini begini. Tapi nanti mulai ada cupingnya itu di zaman Sultan Agung. 1600 sampai 1700 awal. Oke, geser lagi Mas. Ya, ini sudah 1700. Ini ada mataharinya. Jadi matahari Pak, itu tidak dipakai hanya pas Majapahit, sampai nanti Pajang masih pakai matahari, sampai Sultan Agung masih pakai matahari, sampai Amangkurat Kartosuro. Ini ciri khas matahari Kartosuro. Ya. Nanti makanya kalau ada orang mengatakan, "Oh, itu Surya Majapahit." Bukan. Ini matahari suryonya Kartosuro. Nah, gitu. Dari mana Pak taunya? Ya, makamnya ini makam Kartosuro. Loh, kok bisa tahu? Ya, coba kita ke Laweyan. Ya, Laweyan belakang masjid itu makam Kiai Gendis, ya. Kemudian ada lagi yang kayak gitu di Paremono, Magelang, Kiai Ageng Paremono. Ini ada yang kayak gini. Udah Kartosuro semua. Kalau yang di situ itu sudah terah Kartosuro. Karena saya nyebutnya ini bukan matahari Majapahit, tapi Surya Kartosuro. Nah, bisa untuk jadi nama anak itu nanti. Ini di makam Gedongan, Gedongan Kota Gede, di belakang Dinas Kebudayaan itu Pak. Ada makam, ada Kiai Gedong, itu juga ada mataharinya, tapi nggak saya letakkan di sini. Geser lagi Mas.
Ya, wallahu a'lam. Kira-kira begitu. Penjelajahan sebenarnya paling enak memang langsung ke lokasi di situ. Nanti saya langsung tunjukkan, ini loh, ini kamu bisa tanya. Ini apa Pak namanya? Kenapa begini? Wah, itu asik. Saya pernah mengadakan itu sekali ketika baru terbit. Kemudian saya adakan touring sowan Nisan Hanya Orang Musulman, itu yang ikut 30-an orang, rame. Itu kayak konvoy mau konsernya PSS apa PSMS PSM gitu. Jadi rame, kita ke kuburan, jelajah makam, ini saya terangkan di situ. Ini. Tapi sebelumnya kirim doa dulu. Karena apa? Karena kita langsung kawruh ke makam-makam itu, kita tidak lupa mendoakan beliau-beliau semuanya gitu. Jadi jangan lupa. Dan yang didoakan juga tidak hanya beliau, tapi siapa? Masyarakat sekitar didoakan selamat, sehat semuanya. Termasuk lagi satu yang didoakan, siapa? Bangsa sebelah yang tinggal di situ, termasuk bangsa sebelah itu maksudnya Jagat Lelembut, ya. Yang tinggal di situ, termasuk yang pohon-pohon yang ada di situ, termasuk hewan-hewan yang juga tinggal di situ. Saya doakan semuanya mugi pinaringan sehat, selamat, berkah sedoyonipun. Itu doa saya ketika ke makam-makam, paling tidak semua itu saya doakan. Kenapa? Karena kita masuk ke situ, kita bertetangga dengan jagat sebelah. Gak boleh lupa, itu saudara kita. Kenapa? Karena kalau di Jawa konsep Khalifatullah itu artinya kita sebagai orang yang memadukan harmoni lintas jagat. Jagat ageng dan jagat alit. Jagat raya itu maksudnya jagat yang tiga. Jagatnya para ruh, sehingga orang Jawa nanti implementasi jagat para ruh itu adalah nyadran. Ruah nyadran ngirim doa kepada para ruh. Itu implementasi dari jagat raya yang pertama. Yang kedua, jagatnya manusia. Maka kepada manusia harus harmoni, hamayu hayuning bawono, atau dalam bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin. Yang ketiga baru jagatnya para lelembut, jagatnya hewan, jagatnya tumbuhan. Itu juga jangan lupa dikasih sedekah. Bagaimana bentuk sedekahnya? Yo dikasih doa, dikasih makanan-makanan sisa-sisa. Saya biasanya kalau habis mengadakan acara itu makanan sisa-sisa itu saya pendem di belakang rumah, niat ingsun sedekah kagem sederek-sederek lembut dan sederek-sederek hewan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Hadis Kanjeng Nabi menyebut bahwa sedekah untuk bangsa sebelah itu dalam bentuk makanan-makanan bekas, bunga-bunga, tulang belulang. Untuk manusia kan sudah dapat apa bentuknya, berkat yang dibagi-bagikan itu untuk manusia. Untuk bangsa sebelah, loh kok gak dikasih, itu saudara kita juga. Termasuk hewan-hewan. Hanya orang Jawa menyebut hewan-hewan peliharaan itu dengan istilah rojo koyo. Nah, punya ayam, punya bebek, punya kambing, itu semuanya disodakohi sama orang Jawa. Bahkan kalau kambing lahir, sapi lahir itu ada selamatannya loh di Jawa. Brokohan kan pakai. Cempe sama kedet lahir itu biasanya sering dapat itu. Saya kata, oh iya benar, orang Jawa itu yang disodakohi nggak hanya manusia, tapi hewan-hewan disodakohi. Nah, kira-kira pengantar dari saya begitu. Monggo ada pertanyaan, kita diskusi akan lebih gayam ya. Matur nuwun. Baik, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami dari panitia membuka 2 termin pertanyaan, 2 termin sesi. 1 termin berisikan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman peserta diskusi yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan menyebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Terima kasih. Monggo dari teman-teman diskusi yang ingin bertanya. Takut ya. Baik Pak, sudah ada pertanyaan pertama. Baik Pak Yasir, terima kasih atas pemaparan materinya, nanti sangat menarik dan juga mungkin sangat kurang kalau nggak langsung ke tempatnya mungkin Pak. Iya memang betul.
Mungkin dua pertanyaan saja Pak, tadi satu pertanyaan dasar dan satu pertanyaan saya. Yang pertanyaan dasar itu sebenarnya dalam tadi sudah dijelaskan bahwasanya nisan-nisan itu berevolusi di situ. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu apa yang mempengaruhi nisan-nisan itu berevolusi gitu loh Pak? Apakah dari pemimpin satu misalkan Sultan Agung dan putranya atau para pendahulunya itu punya dipengaruhi oleh budaya apa atau mereka ya intinya kenapa kok bisa berevolusi gitu Pak untuk nisan-nisan itu? Kemudian yang kedua itu mengenai ornamen Pak, kadang di sana ada kayak ornamen itu Pak, dan saya pernah dengar dari teman-teman saya dulu bahwa ornamen itu disusun sesuai dengan background dari yang dimakamkan itu Pak, misalkan kiai atau seorang raja atau pejabat atau pak, jadi ornamennya itu menunjukkan dirinya sebenarnya gitu. Jadi yang saya pertanyakan itu apakah hal itu benar Pak, kalau misalkan ornamen itu mencirikan dari background dari yang dimakamkan tersebut. Terima kasih, itu saja Pak dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari peserta? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa tunggu. Ya, baik. Oke, makasih ya Mas. Ya, dari yang pertama tadi, mengapa kok setiap zaman itu ada karakternya sendiri? Kalau di Jawa, tidak hanya di Jawa, di seluruh Nusantara. Jadi seorang raja yang baru itu jadi raja bukan karena konsep politik, tapi karena dia dapat wahyu. Ya. Dan wahyu itu visi yang dilekatkan kepada gelar beliau. Kalau zaman Sultan Agung berarti wahyu yang beliau terima adalah wahyu Hanyokrokusumo. Bapak beliau Hanyokrokuwati. Nah, Panembahan Senopati wahyunya itu hanya Panembahan, maka tidak disebut sultan. Tidak disebut sultan dan tidak disebut dengan beliau itu hanya mempersiapkan tatanan Panembahan Senopati. Kiai Pamanahan itu berarti wahyunya Pamanahan. Jadi di Jawa itu nanti ada klasifikasi begitu. Jadi seorang menjadi raja bukan karena persoalan politik, tapi dapat wahyu. Dan kalau dapat wahyu berarti dia harus membangun tatanan berdasarkan wahyu yang dia dapat. Karena itu peradaban akan dibangun dengan karakter begitu, karakter kewahyuannya. Begitulah karakternya. Maka saya sebut nisan ini kan Hanyokrokusuman karena ini nisan-nisan yang terkait dengan visi globalnya Sultan Agung. Jadi enggak. Saya ngasih nama nisannya juga enggak sekedar mau karena Sultan Agung. Sebenarnya gampang sih kasih nama. Oh ini nisan Sultan Agungan, itu gampang. Tapi saya mau cari ini visinya apa? Oh ternyata Hanyokrokusumo. Yaudah berarti nama nisannya nisan Hanyokrokusumo. Nanti yang Hamengkubuwono juga saya kasih nama nisan Hamengkubuwono karena visinya adalah Hamengkubuwono. Dan itu wahyu. Wahyu Mataram itu nanti ada ceritanya sendiri gitu ya. Anak-anak sekarang mungkin agak susah memahami itu karena nggak terbiasa diajak untuk masuk ke dunia simboliknya orang Jawa yang penuh dengan sanepo-sanepo, penuh dengan pasemon-pasemon, yang itu tingkatan pasemonnya bukan hanya 3. Kalau peradaban Barat itu minimal ada 3 makna denotasi, konotasi, dan terakhir Roland Barthes itu makna mitos. Tapi umumnya ada 2 kalau bahasa kita, konotasi dan denotasi. Itu hanya 2 makna. Orang Jawa itu dosonomo. Dosonomo artinya ada lebih dari doso itu membatasi aja karena terlalu banyak, akhirnya ada 10 nama. Hanyokrokusumo itu artinya apa? Cokroningrat itu artinya apa? Mangkubumi artinya apa? Wow itu nggak selesai 14 semester itu. Kamu nggak lulus belajarnya. Gitu ya Mas. Jadi makam itu ada visinya. Jadi nggak sekedar membuat ornamen. Makanya saya katakan tadi di zaman modern makam itu orang membuat makam itu sekedar bentuk dan ornamentasi, hiasan-hiasan dan tetenger. Tetenger itu untuk menandai bahwa situ ada makam. Cuma itu toh. Gitu ya. Yang kedua itu dapat dari mana tadi temannya yang mengatakan? Dari Mas Angger. Iya. Ya, itu sebagian besar itu teori-teori itu saya yang ini kan, saya yang membuat klasifikasinya. Memang setiap makam itu memiliki informasi mengenai beliau-beliaunya siapa. Ada simbol-simbol tertentu. Ini ulama. Ulama pun nanti ada keahlian sendiri. Kira-kira kalau kita sini, oh ini
jaketnya jaket OPD, ya sing koyo ini fakultas apa? Kan nggak ada penandanya. Nah kalau di Makam itu nanti ada penandanya. Kalau bulan sabitnya kayak gini, oh ini berarti ulama penghulu. Kalau ada mataharinya, oh ini ulama tapi babakannya bukan penghulu, ini babakan yang lain lagi. Oh kalau ternyata kembang awannya cuma setengah, oh ini ulama tapi pejabat. Mengapa ulama semua? Iya, karena tatanan sebelum kita hari ini ya, itu adalah tatanan kerohanian. Keraton itu tatanan kerohanian, bukan tatanan politik. Orang hari ini memahami keraton itu hanya institusi demokrasi, institusi politik modern, bukan. Itu tatanan kerohanian. Lawang nama sultannya aja ingkang sinuwun siapa? Sampeyan dalam ngarso dalam apalagi itu? Senopati ing Alogo. Orang kan nanti akhirnya memahami Senopati ing Alogo itu satria perang. Padahal bukan. Senopati ing Alogo itu artinya beliau itu orang yang sudah selesai perang melawan hawa nafsunya. Itu tercatat di dalam serat-serat, naskah-naskah. Itu Rikref juga mengkaji itu dalam mistik sintesis itu. Kemudian setelah perang menang melawan hawa nafsunya, baru bisa jadi Ngabdur Rahman. Ngabdur Rahman artinya hamba Allah yang penuh kasih sayang. Gak mungkin orang penuh kasih sayang tanpa menang melawan hawa nafsu. Maka Ngabdur Rahman. Siapa yang bisa menjadi pemimpin kalau sudah penuh kasih sayang? Maka setelah itu Sayyidin Panatotomo. Jadi Sayyidin pemimpin yang menata kehidupan berdasarkan agama itu hanya mungkin dilakukan kalau orangnya sudah Ngabdur Rahman. Kalau nggak Ngabdur Rahman belum. Kan? Tatanan demokrasi nggak mengenal konsep kayak begini. Siapa berani bayar banyak? Nah, bukan Ngabdur Rahman tapi Ngabdur Fulus. PBB ya. PBB lah. Itu Wani Piro. Dan itu yang paling kurang ajar. Yang Wani Piro itu Pak, itu di dalam sinetron kita, dalam film-film kita, itu yang paling kurang ajar itu. Semua yang terkait dengan demit, jin, dukun itu mesti wong Jawa. Film-film Susana itu Pak, tahun 70 itu. Yang jadi dukunnya itu orang Jawa. Pakai sorjan, pakai belangkon, bawa keris sama sajen. Terus nanti tempur sama demitnya, perang sama demit, kalah dukunnya. Baru datang aki-aki hijrah. Kan gitu film-film itu. Pakai jubah, putar-putar tasbih. Gitu. Aki-aki hijrahnya baca ayat kursi, tapi dubbing karena nggak bisa ngaji kan. Sampai iklan terakhir yang menceritakan tentang demit itu orang Jawa. Ku beri 3 permintaan. Itu orang mana jinnya itu? Orang Solo. Belangkonya berapa Solo, berkatnya bersikap Solo, carinya cari Solo. Gitu. Ini sebenarnya bisa kita bisa menggugat loh kayak gini. Kebudayaan Jawa, warisannya Wali Songo, sorjan ciptaannya Sunan Kalijogo, belangkon ciptaannya Sultan Habib ke-8. Itu hanya dimaknai oleh para aktivis film sinetron itu sebagai pakaiannya dukun. Ini sebenarnya kalau kita ngamuk-ngamuk ini wajar loh. Tapi ya wis lah, biar mereka senang aja lah. Itu Mas ya. Jadi ada klasifikasi, cuma memang klasifikasinya ini saya belum sampai ke sana. Ini masih tahap pengenalan. Jadi saya baru mengenalkan nisan-nisan ini ke khalayak banyak. Karena apa? Karena kalau nggak dikenalkan, mau langsung masuk ke pemaknaannya, nanti malah membingungkan. Puyeng. Anak-anak sekarang itu kan diajak mikir susah. Makanya dikenalkan dulu aja ini loh. Nah ini yang barangkali perlu kita perkenalkan Mas. Nggak usah jauh-jauh ke Imogiri, ke Giriloyo, di dekat kota sini aja banyak. Itu di Masjid Kuncen itu juga ada makam-makam tua. Nyai Ageng Derwoyudo itu neneknya di Ponorogo. Itu makamnya di Kuncen itu. Ada Cokroaminoto. Kalau nanti beruntung bisa sekalian ketemu sama Maya Ahmad, Maya Estianti, kan udah cerai. Maya kan kakeknya di situ, Cokroaminoto. Dia sering kalau ke Jogja mesti ziarah ke situ. Itu di Kuncen. Yang dekat-dekat sini lagi apa? Masjid Patonegoro, Dongkelan. Itu ada makam Kiai Syifuddin. Nah seberangnya di pemakaman umum itu ada Kiai Dongkel. Itu tua-tua semua.
1700-an. Jadi saya memutuskan untuk mengkaji lisan ini hanya di Yogyakarta. Kenapa? Di Yogyakarta ini banyak sekali makam-makam tua yang terbengkalai, nggak terurus dan warga nggak tahu itu siapa. Termasuk ini ya, ini terlepas dari ajaran agama atau mazhab yang kita anut, tapi ini saya menemukan fakta lapangan begini. Ada satu makam tua, warga situ nggak tahu tuh Pak siapa. Saya tanya, oh bukan ngertos Mas, itu kawit sama simbah kula pun teng mriku. Lah, lajeng kok saged saged lestari makam itu. Ternyata makam itu terawat, walaupun warga nggak tahu. Yang merawat bukan warga. Siapa yang merawatnya? Ada orang yang sering minta nomor ke situ. Kalau kita pakai ajaran agama yang langsung tuding, ini salah. Tapi saya nggak mau begitu. Kenapa? Ternyata di balik perbuatan-perbuatan apapun, walaupun buruk kayak begitu, itu ada manfaatnya. Gara-gara dia sering nyuwun nomor ke situ, makamnya jadi lestari. Itu yang saya sebut, saya punya teori baru akhirnya, teori maslahat kemungkaran. Jadi kemungkaran itu ada maslahatnya. Ya. Gara-gara dia ke situ, makamnya jadi lestari. Saya jadi bisa dapat sampel, dapat contoh, dan saya ngirim doa ke yang dimakamkan di situ. Nah, jadi kalau ada yang nyuwun nomor ke makam, itu juga jangan dicibir. Itu urusan dia sama Gusti Allah. Kita urusannya dengan ini. Yang penting jangan ikut-ikutan nyuwun nomor juga. Kenapa? Karena konsepnya salah. Nyuwun nomor kok kepada itu salah konsepnya. Tadi saya mengatakan konsep Khalifatullah itu artinya manusia adalah pancarnya jagat raya. Karena itu seharusnya yang minta kaya bukan manusia ke demit, tapi demit yang minta kaya ke manusia. Kenapa? Jadi Khalifatullahnya, pancarnya. Seharusnya demit itu yang minta kaya, minta tolong sama kita, bukan kita yang minta tolong sama demit. Nah, pesugihan itu salahnya di situ. Kenapa loh? Kok minta ke Sundel Bolong, minta ke Gundurwo, ke Babi Ngepet? Seharusnya Babi Ngepetnya yang minta ke sini. Babi Ngepetnya harap ngomong, selamat ya gini. Tak ulangi sholawatan ini. Nah gitu. Kira-kira begitu konsepnya. Dari mana saya ketemu kayak gitu? Ya dari makam-makam. Nanti di makam ketemu kiai-kiai sepuh, cerita. Akhirnya cerita apa Pak? Cerita silsilah sama tadi, pemahaman-pemahaman kayak gini. Malah gitu. Nah itu yang barangkali ilmu-ilmu yang hari ini juga tidak banyak orang tahu. Orang kan tahunya ya wes, ya kelihatan aja gitu. Kira-kira begitu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi dari Mas. Oh, iya Pak. Kalau di Jederan itu selain makam bakri ada bentuknya tadi. Ada beberapa juga yang bentuknya saya lihat bentuknya seperti kuncup. Ya. Dan itu juga umurnya juga menurut saya tidak jauh beda dengan yang 1600-an, 1700-an. Bentuk-bentuk kuncup itu saya melihat juga ada yang khasnya. Itu posisi panjenengan sudah sampai memetakan belum? Ada yang kuncup-kuncup menurut saya juga termasuk penting juga ya. Itu menurut saya kayak bunga melati itu. Kemudian yang kedua, makam-makam Mahendra Kusuman itu setelah kita lihat-lihat juga, pertanyaan saya banyak yang memakai nama-nama Jawa ya Pak. Padahal kalau kita buka tadi dengan nama silsilah itu beliau Said semua. Iya. Nah pertanyaannya 1600-an sekian, apa sih sulitnya misalnya kalau pakai aja namanya Said? Nah, sekarang mau justru tunggal Habib saya dulu justru enggak ada. Padahal jelas itu kalau kita lihat silsilah Bakrian dan Canu itu banyak yang Said itu yang di belakang, berarti ada yang warganya Habib Lutfi yang belakang depannya Bakrian itu. Nah itu panjenengan sudah sampai ke sana belum mengkaji nisan? Baik. Untuk makam yang tadi KRT Sumo di Ningrat itu nanti kalau versinya Habib Lutfi itu memang disebut bin Yahya. Tetapi itu versi naskah keluarganya itu bukan. Jadi itu KRT Sumo di Ningrat itu nanti kalau ke atasnya malah
itu cucunya kayak Krian. Iya, makanya di selatannya itu. Nah, versi-versi begini banyak di makam memang, versi-versi begini. Kalau saya di jajaran itu rata-rata Mbah Krian itu sudah Mangkuratan memang. Walaupun beliau sempat panggil Sultan Agung tapi masih remaja. Jadi beliau ini Mangkuratan, nanti anaknya cucunya Wiro Menggoro yang di sebelah baratnya itu jadi ulamanya Kartosuro sampai Rojoniti. Rojoniti itu artinya yang menata raja. Yang menata raja itu enggak, kira-kira kalau di NU itu majelis suronya lah gitu. Nah, nggak main-main itu. Makanya itu makam ulama besar di situ. Maka disebut paikotan di keramat-keramat di situ. Ya, ulama besar semua di situ. Itu KRT Sumodiningrat zamannya sudah zaman 1800-an. Dalam versi naskah keluarganya KRT Sumodiningrat itu anaknya Kiai Joyo Winoto yang makamnya wetannya itu. Nah, Joyo Winoto. Joyo Winoto itu anaknya Jenderal 1. Jadi Jenderal 1 anaknya Gajah Permodo, Gajah Teleno, nanti bin Kiai Krian. Jadi Sumodiningrat itu cucunya Kiai Krian. Jadi saya kalau dari datanya Habib Lutfi itu saya meragukan di bagian itunya, Pak. Karena kalau ke atas nanti nggak gatuk dengan Kiai Krian. Gitu. Apakah mereka ini semua Sayyid? Kalau di Jawa, Sayyid itu, ini ya Sayyid itu keturunan Nabi. Kalau sekarang itu Habib gitu ya. Kecuali Mas Habib itu bukan. Itu Jawa, itu Jawa. Tapi itu ada darah girinya itu. Ada girinya nggak? Ada keturunan Jawa Timurnya itu. Ah ya, itu dari namanya udah kelihatan. Nah, jadi dari Sayyid ini kalau di Jawa itu baik laki-laki baik perempuan itu tetap disebut Sayyid. Nah, bedanya Sayyid yang masuk ke Nusantara yang sudah model pakai marga, Al-Habsyi, Asegaf, bin Yahya, Al-Idrus, Syihab, Bahar itu baru 1700 akhir masuknya dan 1800-an. Sebelum itu Sayyid yang masuk itu Sayyid dari jalur Jumadil Kubro. Jumadil Kubro ini tidak satu orang, ada banyak. Jumadil Kubro itu nama kelompok. Kayak Maulana Maghribi. Maulana Maghribi itu banyak. Makanya di Parangtritis nanti ada makamnya. Di Pekalongan sana ada, di Pemalang ada, di mana Kendal ada. Maulana Maghribi. Itu kelompok. Sehingga orang yang pakai nama Maulana Maghribi, ini pasti Sayyid. Masalahnya adalah kenapa kok tidak dimunculkan Sayyidnya? Nah, khusus yang bagian selatan Jogja, Pak. Ya, ini peralihan peradaban. Ketika Majapahit selesai, Demak selesai, itu terjadi arus hijrah dari Ngeksintoro ke Ngeksigondo. Dari tlatah utara Semarang ke Yogyakarta, Alas Metau. Siapa yang memulai hijrah? Atas perintah Sunan Kalijogo, Sunan Bayat berhijrah dari Semarang ke Mbayat. Membawa banyak ulama-ulama santri-santri pada masa itu. Salah satunya yang paling terkenal pada masa Sunan Bayat, Panembahan Bodo yang di Pajanan. Itu masa Demak itu, Panembahan Bodo. Kemudian siapa lagi? Kalau di selatan itu Maulana Maghribi. Jadi makanya saya katakan tadi Mataram ini sebelum menjadi Alas Metau dibuka menjadi Mataram Islam oleh Kiai Ageng Pamanahan, ini memang sudah banyak peradaban. Nah, kalau di selatan itu nanti ada Maulana Maghribi dan Syekh Blablu. Nah, Syekh Blablu itu sebelum Mataram, masa Demak itu. Kalau tetenger perpindahan dari peradaban Ngeksintoro ke Ngeksigondo itu Sunan Bayat. Konsekuensinya apa? Ngeksintoro itu artinya bisa dilihat, Ngeksigondo hanya bisa diendus baunya. Sehingga peradaban Islam di Mataram itu disembunyikan sebagian besarnya lewat simbol-simbol kayak tadi itu, lewat pasemon-pasemon, pralapito-pralapito, lewat lambang-lambang, enggak bisa. Karakter keislaman orang di selatan itu enggak mau ditunjuk-tunjukkan pakai jubah, pakai sorban, itu enggak. Kira-kira kayak Pak Iqbal inilah kira-kira. Enggak mau nunjuk-nunjukkan keulamaannya. Karena apa? Karena ini karakter selatan begitu. Pokoknya ketika ada Habib-Habib itu yang masuk ke sini itu mesti dari utara. Kalau enggak ke Solo dulu.
Begitu masuk ke sini, wah langsung ini. Orang Jogja nggak bisa diajak sholawatan 4 jam, itu sulit. Selamatan aja setengah jam itu wis cukup itu. Itu udah khasnya Sultan Agung. Selamatan, peduli, macam-macam. Yang penting ada makan-makannya kalau saya. Loh iya, selamatannya ya di makan-makan itu. Sampai hari ini orang-orang Jawa bagian Temanggung, bagian Magelang, kalau nyebut disuruh makan, monggo selamatan riyen. Gitu. Saya bingung, selamatan kok. Ternyata disuruh makan. Oh Allah ya Allah, saya bilang. Berarti konsep sedekah itu yang nyuwun selamat. Kan ngasih makan itu sedekah. Jadi konsepnya itu ngasih selamat. Nah itu peradaban Situbondo, peradaban selatan. Jadi kalau ada orang utara, Gus Bahak mengatakan peradaban Jogja ini kejawen, nah itu salah. Kenapa? Ini peradaban Islam, tapi nggak kelihatan Islamnya. Tapi begitu kita baca, loh, coba adik-adik ya, cari di seluruh dunia ada masjid di setiap arah mata angin. Gak ada, di Jogja cuma Masjid Patok Negoro. Yang di utara, Pelosok Kuning, yang di kulon, Melangi, yang di selatan tadi, Dongkelan, Meruda, yang di timur, Babagan. Itu yang baru 4. Belum nanti kelipatan-kelipatan timur tenggaranya apa? Wegare, timur tenggara, selatan, barat daya, Kuncen, barat laut, utara, timur laut, Masjid At-Tawabi, Candi Karang. Belum Masjid Nitian, belum Sultan Nitian itu. Kayak gini kok kejawen. Nah ini penting. Dari mana saya ketemu begini ya? Dari makam-makam itu. Walah, ternyata di setiap Masjid Patok Negoro itu ada ulama-ulama besarnya. Kalau di keraton nanti disimbolkan dengan lambang Ponco Bramoro Saliro Tunggal. 5 tawon, Bramoro itu tawon. 5 tawon dan 1 buaya Saliro. Saliro itu biawak, buaya ya juga itu. Maksudnya apa? Yang Saliro itu sultan, yang Ponco Bramoro 5 ulama ini adalah ulama-ulama yang diletakkan di masjid-masjid Patok Negoro. Gitu. Siapa beliau? Kalau yang di Kulon Mbah Nur Iman, kalau yang di Wetan Mbah Hanafi, kalau yang di Dongkelan Mbah Syiabuddin, kalau yang di Babadan itu Kiai Karang Besari. Maka saya ini teori walinya orang Arab sama orang Jawa nanti bedanya di situ. Kalau orang Jawa wali itu udah ketahuan. Sampai pundi, sampai makami. Makami terpundi, termasuk Patok Negoro ya, berarti walinya situ. Nah ini memang agak masuk ke dalam ya, kalau adik-adik bingung nih ya Makutan. Cuma ini karena menjawab pertanyaan Pak Iqbal tadi gitu. Ini sayid-sayid yang ada di Yogyakarta itu betul-betul sayid. Cuma masalahnya kalau di Jawa disembunyikan, nggak mau diungkapkan. Sunan Geseng itu sayid, turunan Nabi. Tapi bagaimana membuktikannya? Nggak usah dibuktikan kalau di Jawa. Ben wae gitu. Dia jadi rahasia. Makanya karakter keislaman di Yogyakarta ini kalau dibandingkan sama karakter utara itu jauh. Apalagi kalau suruh baca Quran nggak fasih orang Jogja. Puji-pujian itu adalah coba. Ya rekama rokimir, ya rekama rokimir, ya rekama rokimir, farijalah muslimin, gitu-gitu. Ternyata kalau di Arabnya betul-betul, oh ya arhamar rohimin, ya arhamar rohimin. Nah, alhamdulillah. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadinya Kar Siddiq. Nah, Umar bin Khattab jadinya Mar Khattab. Sayyidina Utsman jadinya Utsman. Sayyidina Ali jadinya Bagindong Ali. Hasan Kasan, Husain Husain. Ishak jadi Ishak. Ibrahim jadi Ibrahim. Apalagi itu ditebak-tebak ada di hidung Musa yang begitu. Nafasku Nabi Ngisalinwe, ayo khusus Ibrahim nyowo itu hidung Musa yang mungkin. Ayo jangan pertanyakan keislaman orang selatan sini, salah kalau mempertanyakan. Kalau mempertanyakan, oh tapi nggak kelihatan, memang soalnya ngeksi gondo. Gondo itu artinya harum, bau. Ngeksi artinya menyaksikan. Gimana menyaksikan bau? Gak bisa. Kalau ngeksi toro, menyaksikan apa yang ketoro, apa yang terlihat oleh mata. Kalau dalam dunia akademik itu peradaban empirik utara. Hanya wali-walinya kelihatan, ketahuan. Kalau selatan sih wali-walinya gak ketahuan. Pak
Iqbal itu mengatakan tadi di sejarah itu keramat, ya Gusmi aja mengatakan di situ lebih dari 300 wali. Dijerat itu. Belum yang Kiai Ageng Kategan. Kiai Kategan itu ceritanya malah lucu. Diundang suruh doa selamatan. Gak mau. Ampun, kalau tak beliau mau. Ini ada ceritanya di Bapak Titi. Wah, ini Mbak, dan tunggu sama Sultan aku, Pak. Ya wes, nek mongso aku ora tanggung jawab. Nah, akhirnya Kiai Kategan di situ. Doa. Baru doa pertama alhamdulillah alamin. Makanannya hidup satu-satu. Yang daging ayam hidup jadi pitik mabur gitu. Itu tercatat cerita itu dalam cerita lisan masyarakat Jogja dan dalam Babat Titi. Kiai Kategan itu makamnya di Kambotan Pleret, perempatan Monokromo. Kalau kita dari utara nanti ke timur, nanti ada Masjid Takorub. Cari aja di map Masjid Takorub, nanti ketemu makamnya di selatannya. Di utara Kiai Kategan itu ada makam Kiai Ageng Suryo Mentara. Nah, di tim wetannya lagi ada makam KPH Cakranirat. Cakranirat ini ulama Sultan Hadi ke-7 dan 8 kalau salah, patihnya. Yang kitab-kitab primbon hari ini yang ada di masyarakat Pak, yang Betal Jemur itu tulisannya KPH Cakranirat. Kakeknya Suryo Mentara. Yang cukup tadi gambar. Nggih. Mati-mati itu. Ya, itu masih lebih baru, Pak. Masih lebih baru, 1800 akhir sampai 1900. Nah, dan itu nanti dipakai jadi pakem makam-makam tahun 1900-an sampai hari ini. Kalau di Jejeran yang makam lama yang saya menyayangkan sih Kiai yang itu Pak, yang di utara itu. Kiai Kelenteng yang utara. Dia agak kesana setelah Pondok Al-Fitrah itu. Nah, itu ada Kiai Kelenteng, makamnya sebenarnya tua, cuma sama masyarakat diganti sama nisan baru. Jadinya bentuk mati. Itu agak menyayangkan untuk mendeteksi makamnya. Di dekat-dekat sini juga nanti mau dicari bisa. Ya, kayak pakai rumus saya tadi. Nanti setelah ini cek aja yang tua, biasanya nanti di utara. Gitu ya, untuk mempelajari yang mempelajari sejarahnya. Monggo ada yang lain lagi? Gua satu mawon. Oh, buka. Di yang awal tadi di slide bahwa izin atau kuburan yang tidak hanya menunjukkan roh tapi juga sanad ilmu. Ya. Yang saya tahu bagaimana menjadi sanad ilmu. Baik. Ya Mas, yang foto-foto makam Mas. Yang tadi Mas. Yuk, bisa. Yang tadi aja Mas. Tadi. Ya. Nah ini Pak. Dari mana mendeteksi sanad ilmu? Pertama ini dari ini Pak. Ini kalau di saya menemukan nama ini namanya kembang patran. Kembang patran. Nah, ini kalau ada begini-begini, ini paling tidak kalau bahasa sekarang itu musik toriko. Iya. Kalau di itu nanti namanya kemada. Kalau yang di Bakrian itu dia penghulu ya, itu maksudnya. Bakrian itu ulama besar memang. Ulama besar dan Mas. Itu kalau dibahasakan pakai bahasa hari ini, Bakrian itu penggembleng jiwa. Jadi kalau bahasa Arabnya murabbiruh. Ya. Murabbiruh. Bakrian itu. Makanya anak turunannya kan anak turunannya. Ini di cukupnya Nyai Ageng Krian ini. Nyai Krian itu istrinya. Kalau yang seperti ini paling tidak ini lurah pondok inilah kira-kira. Nah, dari menemukan kayak itu dari mana? Nanti ada klasifikasi. Ada namanya panji. Panji itu membawahi 40 prajurit. Simbolnya ini. Nah, kalau kayak gini biasanya panji-panji ini. Nah, kalau yang matahari-matahari gini, ini pengetahuan teoritik termasuk ilmu falak. Yang matahari-matahari. Kayaknya dalam kitab primbon kan nanti ada primbon Komarul Samsi ada makna. Nah, tapi ini belum belum saya publish ya. Ini masih pembacaan yang saya dapat, tanya pada sepuh-sepuh, kemudian dipertemukan makam ini dari sejarahnya apa, siapa baru dari jalur itu. Karena ini masih taraf memperkenalkan. Intinya kalau jenengan ketemu yang kayak gini,
ada tumpal, ini namanya tumpal ya, segitiga. Ya. Ada tumpalnya, ini berarti Mataraman. Sanadnya berarti ke Mataram. Ilmunya siapa? Gurunya. Kalau ke atas itu paling tidak kalau di Mataram itu Panembahan Juminah sama Kiai Kategan. Panembahan Juminah yang di Loyo itu. Kalau nanti Amangkurat 1 itu ke Kiai Trian. Amangkurat 1 sampai nanti Rojo Niti, Rojo Monggolo itu Kiai Trian semua sanadnya. Nah, yang kayak begini, tumpal-tumpal begini, ini nanti juga ada klasifikasinya. Cuma kalau ada yang ini, nah ini biasanya kayak lurah pondok ini, rekod sekarang lah ya. Maksud saya nih, Ya, sanad itu kan harus mutasil. ya, Kan tidak semua juga terah hanya Perkusuman dia juga berguru. Bisa saja dia hanya keluarga tidak belajar tapi punya terah. oh gitu. Artinya kalau tadi penghulu dia kayak wali dia itu bukan sanad, itu jabatan keagamaan, itu adalah yang apa namanya keunggulan atau nama yang diberikan oleh masyarakat. Sanad itu kan ini muridnya siapa, Ya. muridnya siapa, muridnya siapa. Ya. Apakah bisa dideteksi? Jalur ilmuwan maksudnya. Iya. Ya, dibaca dari sisi sejarahnya dia anak siapa, asal dapat namanya nanti cek di data sejarah. Gitu. Berarti kira-kira kalau gitu ya. Ya semua sejarah kan begitu. Iya, artinya Ada datanya apa? eh, Ada datanya. semisal ini tadi hanya semua berarti gurunya ke Riki. Iya. Kan pada kenyataannya tidak semua terah hanya semua belajar juga. Oh semuanya belajar. Bisa saja dia Oh enggak gitu. Karena peradabannya adalah peradaban kewalian. Jadi tidak boleh ada orang keraton yang nggak pernah nyantri, itu nggak ada. Sultan Agung itu peradabannya begitu. Itu tidak hanya Sultan Agung mas, sejak Demak loh, sejak Majapahit, anak-anak Sultan Majapahit itu juga dipondokkan di Sunan Ampel loh. Joko Tingkir dipondokkan Sunan Kalijaga. Demi ini gini, institusi kerajaan yang ada kita hari ini itu karena kita baca pakai teori politik, jadi kita menganggap bahwa itu hanya institusi politik. Padahal tadi saya mengatakan kerajaan itu kalau di Jawa itu institusi rohani. Kira-kira kalau hari itu toriko. Jadi tidak mungkin ada orang jadi pejabat di keraton kalau belum nyantri, gitu. Kira-kira gini mas, kalau saya sering membahasakan ke orang banyak. Kalau sekarang orang jadi lurah itu minimal kualifikasinya harus S1. Kalau dulu yang jadi lurah itu kualifikasinya minimal wali. Lantas bagaimana keluarga keraton yang bayi meninggal? Dia belum belajar, apakah izinnya juga? Ya, kayak gitu. Nanti di mahkamah di dekatnya. Berarti kan dia belum sanatnya belum mutasil, dia belum belajar. Nah, berarti kan kalau begitu dia dari terahnya siapa? Gitu. Kalau gitu mengkotek sanatnya tidak mutasil. Nah, mengkotek mutasil itu kan kalau kita pakai standar ini dari siapa. Ini masalahnya kan dari makam. Ini kan sudah ini Mataram nanti ke siapa gitu. Berarti umumnya saja. Iya, umum saja gitu. Sekarang gurunya ini, Iya, terahnya iya. ratusan ribuan. Iya, Saja. iya. Karena terah itu sekaligus nanti juga sanad. Kalau di Jawa begitu. Mau kamu deh. Nama kita yang kita dapat dari orang tua kita itu mengandung terah juga mengandung sanad. Jadi tidak ada kasih nama yang kebetulan. Maka saya tadi namamu siapa? Habib Nur. Ini ada Jawa Timurnya gitu. Itu bukan terawangan. Itu saya membaca karakter namanya begini, ini berarti ada darah sananya. Jadi kayak gitu kira-kira. Kalau di Jawa begitu mas. Jadi itu kita dilahirkan, nanti dia dapat nama apa, nanti baru dapat nama itu pun nanti ada 3 nama lagi. Kalau di Jawa nanti ada ada asmo sama jeneng. Yang di makam itu rata-rata jeneng. Nah, jeneng itu apa? Jeneng itu nama yang dikasih oleh guru setelah menyelesaikan suluk kalau bahasa tasawufnya. Nama yang dikasih oleh guru setelah selesai wisuda kalau bahasa kampus. Kasih nama siapa? Nama Sultan Agung. Nama aslinya Raden Mas Rangsang. Kemudian dikasih nama oleh Kiai Cicer siapa? Nah, kasih nama lagi sama yang melantik, siapa yang melantik? Panembahan Purboyo. Kasih nama apa? Hayat Rokusumo. Karena Wahyu Mugi, Wahyu Hayat Rokusumo. Itu namanya jeneng. Kalau nama asmo.
Nah dari nama dan jenang tadi itu sudah kelihatan terangnya, dan berarti sanadnya ke sini. Itu nggak berganti-ganti. Hanya saja kalau misalnya jenengan ingin data detail dari siapa, itu kan klasifikasi hari ini. Kalau di makam, saya secara umumnya begitu. Paling kelemahannya nanti di persoalan data sejarah ada atau tidak. Tapi karena datanya tidak ada, ya kalau ketemu begini ya udah, oh ini Mataraman gitu aja. Kan sudah jelas-jelas Mataraman. Kalau misalnya enggak, ya perlu dikaji mana data pembandingnya. Cuma saya belum bicara di situ, Mas. Ini masih mengenalkan. Perkenalan. Intinya di kerajaan Mataram itu tidak boleh ada orang yang menjabat baik sebagai tumenggung, adipati, sekalipun itu keluarga keraton. Kalau nggak mondok nggak bisa. Makanya Sultan Agung sejak masih di anak-anak di pondok kan ini jejer. Gurunya kayak sister apa? Sultan Mas. Boleh. Oh Borotiwo. Itu yang barangnya lagi itu. Iya. Itu barangnya lagi makanya. Tapi di tengah kemasan. Iya, tengah sawah itu, di Borotiwo. Itu juga katanya kemarin baru ditemukan katanya. Iya. Sebenarnya udah lama di situ itu. Tahunnya mungkin ya. Oke. 1500-1600 itu mungkin. Kayak Jejer itu Sultan Agung. Nanti Kekrian itu dipondokkan ke siapa? Ke Prabu Lapati. Karena itu bapaknya, terus dibawa ke Jawa Timur. Setelah itu dibawa lagi ke Yogyakarta. Begitu Mas. Jadi kira-kira kalau sekarang mau jadi murah, mondok dulu. Nah kalau sekarang enggak. Ya nyantri ya. Nyantri pun nanti ada kualifikasi, ada putut, ada nyantri, ada resi, ada begawan, baru yang terakhir nanti ada 5 tingkatannya. Kalau yang begawan salah satunya yang di Pulau Progo, begawan Lando itu. Iya Lando ya. Nah, 600-an juga. enggak, terus itu begawan tingkatannya. Kalau yang kayak kita ini mungkin masih putut lah. Putut itu bawahnya santri. Oke, monggo yang lain kalau ada, kalau enggak, kayaknya udah sudah mumet ini, tamu-tamunya udah buka semua ini. Ya, nanti kalau KJJS baca. Ya, saya di kota aja, kapan ayo kita ke makam. Baik, saya cukupkan. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Yasser Arafat. Materi kita pada diskusi kesejarahan kali ini sangat menarik. Dapat saya simpulkan bahwa nisan ini memiliki arti 2 hal, yaitu terah atau genealogi dan kawiruh atau sanad ilmu espritologi. Untuk mendeteksi makam sepuh atau tua di Jawa memiliki ciri-ciri, yaitu makam tua biasanya berada di utara pesarean. Kalau tidak di utara, biasanya makam tua berada di tengah pesarean. Hijing atau jerat makam sepuh terdiri dari susunan batu dan bertingkat layaknya candi. Nisan Hanyo Prakusuman ini pada umumnya sudah ada pada zaman Sultan Agung Hanyo Prakusuman pada tahun 1613 sampai 1645. Bentuk nisan ini masih terus dipakai hingga pasca perang Dipanegara. Mungkin diskusi kesejarahan kali ini sampai di sini, dan jangan lupa menyaksikan diskusi kesejarahan berikutnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memandu diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.